Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas MN21E, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang terdiri dari anggota Absari Indriani, Benaya Mikel, Widya Fatimah, Fitri Fauji, Ica Nur Fadila, Nita Martin, Rangga, dan Sarul Gunawan. Materi yang akan kita sampaikan yaitu materi dan perhitungan. Yang pertama, penyajian data. Yang kedua, ukuran pemusatan. Yang ketiga, ukuran penyebaran. Dan yang keempat, deret berkala dan peramalan. Materi pertama akan disampaikan oleh Ica Nur Fadila Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Nur Fadila Anwar. Saya akan mempresentasikan pematerian penyajian data. Penyajian datanya itu dibuat untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik hingga bermakna informasi bagi pengambil keputusan manajerial. Penyajian data dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi frekuensi. Pengolahan datanya itu pengolahan data dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyak data dalam setiap kategori. Langkah pertama yaitu pengumpulan data. Nah, di samping saya ini adalah data sekunder harga ayam ras 1 kilo dari 2017 sampai 2019. Nah, langkah kedua yaitu urutan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang terkecilnya itu yaitu 9.366 dan yang terbesarnya itu 26,261. Yang ketiganya itu membuat kategori kelas. Jumlah kelas tutup kurung K. Rumusnya 1 tambah 3,322 log N. Nah, itu rumus K. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 3,322 log 30. 30 itu adalah data sekunder yang sudah disediakan. Jumlahnya semuanya 30. Dari hasil 1 tambah 3,322 log 30 itu hasilnya 4,88. Nah, ditambah 1 yaitu 5,88. Nah, kita harus bulatkan maka menjadi 6 kelas. Langkah kelima yaitu membuat perhitungan. Di tabel adalah kelas 1 internal frekuensi. Nah, yang ke-1 itu kita dari nilai terkecil dulu yaitu 19.366 sampai 20.544 ditambah, kenapa hasilnya 20.540? Karena 19.000 ditambah 1.144 sama dengan 20.560. Dan frekuensinya di tabelnya itu ada 4. Dan nomor 2 frekuensinya ada 4, nomor 3 frekuensinya ada 8, nomor 4 dari 22 sampai 23 ada 3, dari 23 sampai 25 ada 3 frekuensi. Nah, yang ke-6 dari 25 sampai 26 ada 8 frekuensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyajian data yang sudah dihitung oleh kelompok kami. Penyajian data sama saja dengan distribusi frekuensi yang sebelumnya yang membuat perhitungan, cuman ditambahin beberapa kolom tuh penyajian data frekuensinya, semua hasilnya ditambahkan. Jadi semuanya di total menjadi 30 data. Ya, selanjutnya ini untuk mencari frekuensi relatif. Bagaimana cara mencari frekuensi relatif? Bisa dilihat frekuensi relatif dari kelompok kami dari kelas pertama yaitu 0,13%. Dari mana kita bisa mendapatkan hasil 0,13%? Yaitu dari frekuensi data yang kelas 1 dibagi total semua frekuensi.
Ya, jadi bisa dilihat yaitu di sini frekuensinya 4, maka 4 dibagi 30 dikali 100%, lalu kita mendapatkan hasil 0,13%. Jadi 100% itu adalah rumus dari frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu satuannya harus persentase. Dan untuk yang selanjutnya ke bawahnya pun sama. Jadi di sini kelas kedua frekuensinya 4, maka 4 dibagi 30 dikali 100% dapat mendapatkan hasil 0,13% juga. Dan kita mencari nilai tengah kelas. Lalu cara menentukan nilai tengah kelas bisa dilihat dari data intervalnya. Kita harus mencari nilai tengahnya. Nah, caranya itu dengan ditambah lalu dibagi 2. Misalnya, kelas pertama itu 19.396 ditambah 20.540 dibagi 2, maka hasilnya 19.968, dan itu adalah nilai tengahnya. Untuk selanjutnya sama seperti itu caranya. Jadi misalnya untuk kelas kedua 20.541 ditambah 22.685 dibagi 2, maka nilai tengahnya adalah 21.113. Selanjutnya ada nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas yaitu nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Ada nilai tepi kelas atas dan ada nilai tepi kelas bawah. Untuk cara menentukan nilai tepi kelas atas dan nilai tepi kelas bawah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, nilai tepi kelas atas. Bisa dilihat dari data kelompok kami, kelas pertama intervalnya 19.396 sampai 20.540. Nah, kita tuh mencari tengah-tengahnya juga antara 19.396 dengan angka sebelumnya, mendapatkan sisi tengahnya 19.395,50. Nah, untuk yang selanjutnya pun sama begitu untuk kelas yang keduanya. Nah, contohnya saya tuh 20.540, lalu nilai tengahnya antara 20.540 sampai 20.541. Nah, nilai tengahnya adalah 20.540,50. Jadi itu adalah hasil nilai tepi kelas atas yang kelas kedua. Untuk yang kelas ketiga pun sama. Jadi kalau nilai tepi kelas bawah itu dimulainya dari 20.540 sampai 20.541. Itu dicari nilai tengah atau nilai tepi kelas bawahnya itu berapa. Nah, hasilnya adalah 20.540,50. Untuk kelas yang kedua itu dimulai dari 22.685 sampai 21.886, dapat dihasilkan nilai tepi kelas bawahnya yaitu 22.685,50. Untuk kelas selanjutnya sama. Untuk selanjutnya ada frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, sebelumnya frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau menurun. Frekuensi itu tuh ada dua, yaitu kurang dari dan lebih dari. Untuk selanjutnya, untuk yang ke bawahnya itu bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan. Kenapa bisa dibilang 0? Karena kalau frekuensi kumulatif dilihat dari data interval ya. Jadi data interval kelas pertama kan yang sisi kelas bawahnya itu adalah 19.396, ya kan. Nah, itu tuh sebelumnya sih ada angkanya lagi kan. Karena di sini tidak ditulis atau tidak ada, jadi kita tulis di frekuensi kumulatifnya yaitu 0. Nah, kalau untuk selanjutnya untuk kelas ke bawahnya itu bisa dilihat bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk yang ke bawahnya itu kenapa bisa mendapatkan hasil 4? Itu dari kelas pertama. Kita lihat kelas pertama kan frekuensinya 4.
maka 4 ditambah 0, hasilnya 4. Kenapa bisa begitu? Jadi, data frekuensi ditambah data frekuensi kumulatif sebelumnya yang di atasnya. Kita bisa lihat lagi yang ke bawahnya, frekuensi kelas yang kedua, kan 4. Maka 4 tambah 4 hasilnya berapa? 8. Maka ditulis 8 di kolom data tersebut. Lalu untuk selanjutnya pun sama. Frekuensi kumulatif terkecil itu dimulai dari yang terkecil, maka frekuensi kumulatif yang lebih besar itu dimulai dari angka terbesarnya. Ditulis di kelas pertama yaitu 30. Untuk kelas selanjutnya bisa dilihat seperti ini, itu 26. Nah, itu tuh dikurang. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari itu ditambah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari itu dikurang. Contohnya 30 dikurang 4, jadi kita mendapatkan hasil 26. Jadi 30 frekuensi kumulatif lebih dari dikurang 4 yang frekuensi, data frekuensi. Nah, sama untuk selanjutnya pun seperti itu. Seperti 26 dikurang 4 dari data kelas yang kedua, dihasilkan 22. Hasil frekuensi kumulatif kurang dari itu 0 sampai 30, dari terkecil sampai terbesar. Lalu hasil frekuensi kumulatif lebih dari itu dari yang terbesar ke terkecil, jadi 30 sampai 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyajian data dengan diagram. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Bakti Mahanggari, kelas MN21E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pada slide 8 sampai slide 10, yaitu slide 8 tentang histogram. Sebelumnya terdapat data yang di atas, sedangkan ini bentuk grafik histogram. Pada sumbu X terdapat kisaran 19.396 sampai 20.540.000 dengan frekuensi sumbu Y. Pada grafik terakhir terdapat kisaran 25, 121 sampai 265.000 pada sumbu X. Terdapat pada frekuensi 8 pada sumbu Y. Selanjutnya, poligon merupakan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batas pada histogram. Pada kisaran harga 20.000 pada sumbu X terdapat pada frekuensi 4, lalu kurva tersebut naik pada frekuensi 8 dengan harga 22.000 dan turun pada frekuensi 3 dengan harga 24.000, lalu kurva tersebut naik kembali pada frekuensi 8 dengan harga 26.000. Di sini terdapat kurva Ogib. Kurva Ogib ini terbagi dua, yaitu kurva Ogib negatif dan kurva Ogib positif. Kurva Ogib negatif yaitu mencirikan dengan warna kurva yang biru, sedangkan kurva positif yaitu warna oranye. Baik, di sini saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Itu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data.
Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Selanjutnya, di sini kami akan menghitung ukuran pemusatan dalam bentuk data berkelompok. Data berkelompok adalah data tunggal yang sudah dijadikan ke dalam distribusi frekuensi yang terdiri dari kelas, interval, dan frekuensi. Di sini juga kami sudah menyiapkan satu data dari harga ayam ras. Langsung saja ke perhitungannya. Di sini kami akan menghitung rata-rata, median, dan modus untuk data berkelompok. Baik, sebelum menghitung nilai rata-rata, kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Untuk nilai tengah, yaitu kita harus mencari atau menjumlahkan kelas atas ditambah kelas bawah dibagi 2. Untuk contohnya kelas pertama, intervalnya 19.396 ditambah 20.540 dibagi 2, maka jumlahnya 19.968 dan seterusnya, karena nilai tengah nilai kelas atas ditambah kelas bawah dibagi 2. Untuk nilai F dikali XI, yaitu kita harus mengkalikan frekuensi dikali nilai tengah. Contohnya untuk kelas pertama yaitu 4 dikali 19.968, maka hasilnya 79.872. Oke, baik, kita langsung saja cara menghitung rata-rata, yaitu ada X bar. X bar itu rata-rata sama dengan sigma. Sigma itu jumlah. F dikali XI. Untuk F itu frekuensi dan XI yaitu nilai tengah. Per N itu banyak data. Baik, untuk mencari nilai F dikali XI yaitu perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Tadi kan udah diketahui hasil akhirnya yaitu 691.785.000. Langsung saja kita tuliskan 691.785.000 per N. N itu banyak data, diperoleh dari semua frekuensi atau jumlah frekuensi yaitu 30. Maka hasilnya 23.059,50.000. Jadi rata-rata untuk harga ayam ras yaitu 23.059,5. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Benaya yaitu tentang median dan modus. Perkenalkan, nama saya Benaya Michael Wijaya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan slide ke-14. 1. Rata-rata. X adalah rata-rata, F kali I ialah 691,785 yang kita dapat dari tabel sebelumnya, lalu dibagi N 30, dan hasil rata-rata yang kita dapatkan adalah 23.059,50. 2. Median adalah nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan. Rumus letak median adalah N dibagi 2. Nilai dan dari contoh kasus adalah 30. 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi 15 tersebut ialah nilai letak mediannya. Rumus median dan MD, yang dimana L adalah tepi kelas di bawah pada CF dengan nilai 21.658,50 ditambah dalam kurung N per 2 adalah dengan nilai 8 dibagi F adalah jumlah frekuensi dengan nilai 8 tutup kurung, dikalikan I adalah interval kelas dengan nilai 1.144, dan hasil median yang kita dapat adalah 22,5
686,25 dan bagian slide 15 yaitu modus. Rumus modus atau MO adalah nilai yang sering muncul yang dimana L adalah tepi kelas pada modus dengan nilai 21.685,50 ditambah dalam kurung D1 adalah berjumlah frekuensi pada modus dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya yaitu 4 dibagi kurung buka D1 yaitu 4 ditambah D2 adalah jumlah frekuensi pada modus dikurangi jumlah frekuensi. Sesudah itu 5 ditutup kurung 2 kali dan dikalikan I adalah interval kelas dengan nilai 1.144 dan hasil modus yang kita dapatkan dari kelompok 3 ialah 22,193,94. Terima kasih. Materi dan perhitungan ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yaitu suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil atau semakin besar. Data sekunder untuk data berkelompok. Data sekunder harga ayam beras 1 kg rupiah 2017 sampai 2019 dimulai dari bulan Januari 2017 sampai bulan Juni 2019. Untuk nilai di bulan Januari 2017 25.200, Februari 2017 22.139, Maret 2017 20.358 dan seterusnya. Yang berikutnya yaitu X min X bar. Untuk mencari X bar yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ini ada jumlah data 690, 960 dibagi dengan 30 data. Dan didapatlah nilai X barnya sebagai berikut. Seperti di tabel. Yang ketiga, X min X bar mutlak, yaitu dengan mengubah data negatif menjadi data positif. Untuk nilai X min X bar kuadrat, yaitu dengan mengkuadratkan dari nilai X min X bar yang sudah tertera di data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rangga dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan rata-rata hitung median modus untuk data berkelompok. Ukuran penyebaran data berkelompok itu terbagi 4. Yang satu, range atau jarak. Gimana cara mencari range atau jarak itu? Nilai tertinggi dikurang nilai terendah, yaitu yang sudah ada di tabel. 26.261 dikurang 19.396 sama dengan 6.865. Dan yang kedua, deviasi rata-rata. Rata-rata yang dihitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitung. Gimana cara mencari medias mutlak deviasi? Adalah yang sudah ada di tabel adalah 73.722 dibagi 30, yaitu hasilnya 2.457,4. Yang ketiga, ada varian rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Yang di tabel ada 123, 262,40 dibagi 30 dan hasilnya 4.108.734,67. Dan yang keempat ada standar deviasi akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya, yaitu sama dengan 4.108.734,40 dikuadratkan dan hasilnya 2027,00. Saya Fitri Fauzia akan menjelaskan tentang materi dan perhitungan deret dan peramalan.
Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang dan meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Data time series adalah data yang didasarkan atas pertumbuhan waktu atau analisis tren. Komponen data berkala yang akan saya jelaskan adalah metode analisis tren. Metode analisis tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Berikut adalah data genap dari metode semi rata-rata. Karena datanya genap, jadi dibagi menjadi dua kelompok. K1 dari bulan Januari 2017 sampai Maret 2018 dan K2 dari April 2018 sampai Juni 2019. Lalu, tentukan tahun dasar pada analisis ini, yaitu tahun yang letaknya berada di tengah-tengah. K1 Agustus 2017 dan K2 November 2018. K1 rata-ratanya 25,200 ditambah 22,139 ditambah 20,358 ditambah 19,396 ditambah 19,900 ditambah 21,660 ditambah 22,523 ditambah 23,208 ditambah 21,621 dirata-ratakan dibagi 15 menjadi 21,819. Demikian K2 juga dirata-ratakan menghasilkan 24,244. Selanjutnya kita mencari tahun dasarnya. K1 tahun dasarnya Agustus 2017. Ketika kita ingin menentukan kode yang sebelumnya, kita menggunakan minus, dan tahun sesudahnya kita gunakan menjadi positif. Begitupun untuk K2. Kemudian kita hitung B-nya. Rumusnya B sama dengan rata-rata K2 dikurangi rata-rata K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1, yaitu 24,244 dikurangi 21,819 dibagi 2018 dikurangi 2017, dapatlah 2,425. Karena memiliki persamaan tren, maka Y aksen sama dengan A ditambah BX. Apabila kita menggunakan tahun dasar Agustus 2017, gunakan rata-rata K1 untuk A, B-nya 2,425, dan X-nya adalah tahun yang akan diramalkan. Begitu juga apabila kita menggunakan tahun dasar November 2018, rata-ratanya kita gunakan K1, B-nya 2,425, dan X-nya juga tahun yang akan diramalkan. Jadi, tahun dasar Agustus 2017 Y aksen sama dengan 21,819 ditambah 2,425 kali X, dan tahun dasar November 2018 Y aksen sama dengan 24,244 ditambah 2,425 dikali X. Di sini menggunakan tahun dasar Agustus 2017. Apabila kita ingin meramalkan bulan Agustus 2022, maka Y aksennya adalah A-nya rata-rata K1 ditambah B-nya 2,425 dikali X. Posisi X-nya adalah 61. Lalu dapatkan hasilnya 169,744. Lalu jika kita menggunakan tahun dasar November 2018, berarti X-nya itu sama dengan 45. Maka A-nya rata-rata K2 ditambah B 2,425, X-nya adalah 45. Jadi 24,244 ditambah 2,425 dikali 45 hasilnya 113,369.